jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema oleh-oleh pahala bagi keluarga yang telah meninggal. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita jamaah, tapi sebelumnya ada tayangan yang mau aku kasih lihat. Ini mengenai bebas dari penjara setelah 6 bulan. Pria ini baru tahu ibunya sudah meninggal. Kita lihat tayangannya, silakan. Momen haru yang dibagikan akun TikTok @heralex86 memperlihatkan seorang pria yang baru saja bebas dari penjara setelah menjalani masa tahanan selama 6 bulan dan belum mengetahui jika ibunya telah meninggal. Wanita pengunggah video tersebut merupakan kakak dari pria yang baru bebas dari penjara itu. Wanita tersebut membawa adiknya tersebut untuk bertemu ibundanya. Sang adik yang tampak kebingungan, lalu menanyakan di mana ibundanya. Sang kakak mengatakan jika makam yang ada di depannya adalah makam sang ibu. Sang adik yang mendengar ucapan sang kakak, tiba-tiba tertunduk lesuh tampak tak percaya dengan kabar kepergian ibundanya untuk selamanya. Sang adik lalu bersujud sembari menangis di makam ibunya yang disebutkan telah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim, semoga yang ditinggalkan setelah ini bisa belajar banyak dan akhirnya bisa memberikan pahala, oleh-oleh pahala buat keluarganya yang sudah meninggal ya jamaah yang ada di rumah. Dan tadi yang selanjutnya adalah oleh-olehnya agak mahal nih kalau kata Ustadz Syam nih. Apa tuh? Bangun hotel tuh gimana maksudnya Ustadz Syam? Bepergian, beristirahat, bangun hotel. Ini oleh-oleh yang seperti apa Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Habib Utsman, Dai Raja, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya berhubungan dengan musafir, orang yang dalam perjalanan. Kata baginda Nabi SAW, kullukum musafirun. Setiap kalian yang ada di dunia ini, di muka bumi ini adalah musafir. Jadi sebenarnya kita traveler semua nih. Ya, turis semua. Ya, kampung kita di mana? Kampung kita surga. Surga. Jannah. Maka dunia ini adalah kita sebenarnya cuma traveling aja. Namanya traveling, seindah-indahnya hotel, kita nggak mau tinggal di sana. Kita nggak mau tinggal di sana gitu. Pasti pengen pulang ke rumah. Kapan kita istirahat? Dan namanya traveler pasti capek. Namanya musafir tuh pasti capek. Mau bisnis kelas, mau first class kek, pasti capek tuh yang namanya orang dalam perjalanan. Belum ngurusin kopernya segala macam. Pasti capek, ada beban pikiran dan segala macam. Mau sesultan apapun dia. Maka subhanallah namanya perjalanan pasti membuat orang letih. Dan pada saat orang letih itulah mereka membutuhkan yang namanya tempat istirahat. Maka oleh-oleh selanjutnya yakni memberikan tempat tinggal, tempat nginep, rumah singgah bagi musafir. Sesungguhnya amal dan kebajikan yang dapat menyusul seorang yang beriman setelah dia meninggal dunia, diantaranya adalah ilmu yang disebarkan, anak soleh, mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangun, rumah tinggal bagi perantau yang dia bangun, dan sungai yang dialirkan seperti tadi yang kita katakan ada sumur, ada irigasi. Maka subhanallah termasuk diantaranya tempat tinggal. Berbicara tempat tinggal ini maka subhanallah Rasulullah itu kalau nyambut tamu ya nyambut tamu diberikan tempat tinggal ya. Tapi batas tamu itu dalam Islam sepakat ulama yakni 3 hari. Kalau udah lewat daripada 3 hari nggak dianggap tamu lagi tapi numpang hidup gitu ya. Ya maksudnya kalau udah 3 hari udah kerabat banget gitu. Udah tahu di mana dia bisa makan, di mana dia masak sendiri. Ada kisah sedikit jenaka gitu ya dari Imam Syafi'i. Beliau setelah mempelajari segala macam, maka beliau mempelajari salah satu kitab namanya Kitabul Firasah, kitab tentang firasat. Maka beliau berangkat ketika setelah belajar dari gurunya, setelah belajar lalu dia membaca buku ini. Oh orang kalau matanya seperti ini sifatnya begini, hidungnya seperti ini begini sifatnya. Orang dia ada kitab tentang firasah itu ya, tentang ciri-ciri orang. Akhirnya dia pulang, ketika dia pulang dia bertemu dengan orang yang ciri-cirinya buruk. Matanya seperti ini dan cara ngomongnya seperti ini, perangannya seperti ini. Maka dia katakan, akhirnya saya bisa membuktikan kitab saya. Akhirnya apa yang terjadi? Sama orang ini diundang masuk ke rumahnya. Lah, diundang masuk ke rumahnya, anaknya yang di dalam rumah disuruh keluar dari kamarnya. Nak, keluar ada tamu. Anaknya disuruh keluar, lalu Imam Syafi'i disuruh tidur di situ. Maka subhanallah kata Imam Syafi'i, luar biasa nih, salah nih kitab saya nih. Saya disuruh nginep berhari-hari, 3 hari sampai 3 hari. Imam Syafi'i keluar, mau kemana Tuan? Saya mau keluar membakar kitab saya. Ternyata yang saya pelajari ini salah semua. Apa ciri-cirinya semua salah. Dia mau keluar, kata orang ini, jangan keluar dulu Tuan, bayar dulu.
Dia iya. pikir dikasih free. Dia pikir dikasih free, ternyata disuruh bayar. Maka subhanallah, salah satu amal terbaik itu adalah memberikan tempat penginapan. Kita pernah dengar juga kisah penjual roti dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal datang ke sebuah negeri, pada saat itu belum ada Instagram, jadi nggak ada yang tahu wajahnya Imam Ahmad seperti apa, nggak ada yang kenalin, di masjid pun diusir sama penjaga masjid, diusir keluar, akhirnya ada yang nampung adalah penjual roti. Maka subhanallah, malam dia ngaduk rotinya, adonannya, dia bikin rotinya. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, dikatakan pada saat subuh hari, kata penjual roti ini, gimana tidurmu nyenyak nggak? Kata Imam Ahmad, tidak nyenyak karena saya dengerin kau berzikir. Sebenarnya apa yang Allah kasih kepadamu dengan zikirmu itu? Apa jawaban orang ini? Semua doaku dikabulkan kecuali satu. Apa tuh? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Apa doamu yang tidak dikabulkan? Saya ingin sekali ketemu dengan Imam Ahmad. Ya Allah, padahal orangnya itu. Kata Imam Ahmad, gara-gara doamu saya ketinggalan rombongan haji dan saya tersesat di kampung ini. Lalu saya diusir dari masjid, tidak boleh tidur di masjid. Dan saya hampir tidur di jalanan dan saya tidur di sini. Sayalah Ahmad bin Hambal. Masya Ya Allah. berikan penginapan kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Kasih istirahat. Kasih istirahat. Tapi ada kriteria khususnya nggak sih yang harus dikasih penginapan itu musafir-musafir ini? Iya, Atau jangan enggak? takaluf, jangan berlebih-lebihan. Heeh. Artinya jangan berlebih-lebihan sampai menyusahkan diri. Ya. Nabi SAW juga itu sebenarnya sangat menghormati tamu. Bahkan Ahlus Sufa itu Nabi kan pernah sejarahnya berhutang. Ya. Kenapa berhutang? Bukan untuk dirinya, tapi memberi makan. Makan. Sama dengan sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu kan ngasih penginapan orang muhajir. Iya. Nah itu keutamaannya. Sama dengan orang-orang Ansor, penolong. Masya Allah, Masya Allah. Terima